Kami dari kelompok 4, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkembangan teori tingkah laku konsumen. Teori tingkah laku konsumen menjelaskan bagaimana perilaku konsumen dalam menggunakan pendapatannya untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal dari konsumsi produk. Dalam teori tingkah laku konsumen terdapat teori nilai guna atau utility, yang dimana merupakan teori yang lebih dulu dikembangkan untuk menerangkan tingkah laku konsumen. Namun dalam perkembangannya, teori tersebut memiliki kelemahan, yaitu kurang tepatnya menyatakan kepuasan dalam angka-angka. Karena kepuasan itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diukur. Nah, selanjutnya untuk melengkapi kelemahan teori tersebut, Sir John R. Hicks telah mengembangkan suatu pendekatan baru untuk mewujudkan prinsip pemaksimuman kepuasan konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas. Analisis tersebut dikenal sebagai analisis kepuasan sama atau analisis kurva indifference. Kurva indifference itu sendiri adalah sebuah kurva yang mendefinisikan kombinasi antara dua atau lebih barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama pada konsumen. Analisis kurva kepuasan sama biasanya meliputi penggambaran dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Selanjutnya, karakteristik kurva indifference, di mana terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, sepanjang kurva kepuasan besarnya sama. Selanjutnya, kurva tidak mungkin berpotongan. Kemudian, semakin tinggi kurva, maka semakin tinggi kepuasan. Dalam segi bentuk, kurva indifference berbentuk dari kiri atas ke kanan bawah, dan kurva cembung terhadap titik original atau titik nol. Seperti inilah gambar kurva indifference. Selanjutnya, asumsi yang mendasari teori kurva kepuasan sama. Yang pertama, terdapat rasionalitas, di mana konsumen akan berusaha meningkatkan kepuasannya atau akan memilih tingkat kepuasan yang tertinggi yang bisa dicapai. Selanjutnya terdapat konveksitas, yaitu bentuk kurva indifference cembung dari titik origin, sumbu absis, dan ordinat. Kemudian terdapat nilai guna. Nilai guna ini tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi. Selanjutnya, transitivitas. Dalam hal ini di mana konsumen akan menjatuhkan pada pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan. Kurva indifference tidak boleh bersinggungan atau saling berpotongan. Sifat-sifat ketertarikan konsumen. Yang pertama itu sifat kesempurnaan. Konsumen mampu mengungkapkan sesuatu yang lebih disukai atau biasa saja antara seluruh kemungkinan barang. Saya tidak tahu bahwa bukan suatu pilihan. Jika satu-satunya barang yang tersedia untuk konsumen adalah A, B, dan C, maka konsumen biasa saja antara A dan C. Dalam kurva yang sama, lebih memilih B daripada A, lebih memilih B daripada C. Kedua itu sifat lebih banyak adalah lebih baik. Barang yang mempunyai setidaknya sama banyak dari beberapa barang lebih disukai daripada barang lain. Yang pertama, barang B lebih disukai daripada A karena B mengandung setidaknya sama banyak dengan barang Y dan banyak barang X. Barang B lebih disukai daripada C karena mengandung setidaknya sama banyak dengan barang X dan banyak barang Y. Secara umum, seluruh barang di 1C3 lebih disukai daripada barang pada 1C2 atau 1C1, dan seluruh barang dari 1C2 lebih disukai daripada 1C1. Tingkat substitusi marginal. Kesediaan konsumen untuk mengorbankan barang Y untuk mempertahankan pengurangan tingkat kepuasan yang sama karena lebih banyak barang X yang diperoleh. Yang kedua, tingkat di mana konsumen bersedia untuk mengganti satu barang dengan yang lain dan mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Yang ketiga, untuk memperalih dari konsumen barang A ke B, konsumen harus menyerahkan 50 unit dari Y untuk mendapat 1 unit tambahan dari X. Yang keempat, untuk beralih konsumen
barang B ke C, konsumen harus menyerahkan 16,67 unit dari Y untuk mendapatkan konsumen 1 unit tambahan dari X. Yang kelima, untuk beralih dari konsumen barang C ke D, konsumen harus menyerahkan hanya 8,33 unit dari Y untuk mendapatkan 1 unit tambahan dari X. Yang keempat itu ada sifat transitivitas. Untuk 3 barang A, B, dan C, sifat transitivitas menyeratkan bahwa jika C lebih dari B dan B kurang dari A, maka C lebih dari A. Preferensi transitivitas dengan sifat lebih banyak lebih baik menunjukkan bahwa kurva inference tidak akan perpotongan. Konsumen tidak akan terjebak dalam keraguan yang lama. Konsistensi preferensi atau transitivity. Konsep preferensi berkaitan dengan kemampuan konsumen menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan. Minimal ada 2 sikap yang berkaitan dengan referensi konsumen, yaitu lebih suka atau prefer, dan atau sama-sama disukai atau difference. Nah, selanjutnya ada contoh kombinasi barang mewujudkan kepuasan sama. Dalam tabel tersebut ditunjukkan ada 6 gabungan makanan dan pakaian yang akan memberikan kepuasan sama besarnya kepada semua konsumen. Gabungan manapun akan memberikan kepuasan yang sama. Oleh karena itu, maka dikatakan konsumen bersikap indifference, yaitu bersikap acuh tak acuh dalam membuat pilihan tersebut. Berdasarkan pada gabungan-gabungan A, B, C, D, E, dan F, dibuat titik-titik yang menggambarkan gabungan-gabungan tersebut. Apabila titik-titik A, B, C, D, E, dan F dihubungkan, akan diperoleh kurva kepuasan sama. Dengan demikian, kurva kepuasan sama dapat didefinisikan sebagai kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Selanjutnya ada tingkat penggantian marginal atau marginal rate of substitution, MRS. MRS XY menunjukkan jumlah barang Y yang bersedia konsumen korbankan untuk menambah konsumsi barang X dan tetap berada dalam tingkat kepuasan yang sama, atau nilainya semakin kecil, dan nilai inilah alasan mengapa kurva indifference itu menjadi melengkung. Dan memiliki rumus MRS XY sama dengan delta Y per delta X sama dengan min MU X per MUY. Nah, selanjutnya ada garis anggaran pengeluaran. Nah, garis ini menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Nah, karakteristik dari garis anggaran pengeluaran ini yaitu yang pertama, sepanjang garis anggaran yang dikeluarkan sama besarnya, walaupun kombinasi kedua barang itu berbeda. Yang kedua, ada garis bergeser ke kanan atau ke kiri apabila salah satu harga barang itu berubah. Yang terakhir adalah semakin tinggi garis, maka semakin tinggi pula anggarannya. Lalu ada syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Seseorang akan mencapai kepuasan maksimum apabila seseorang tersebut mencapai titik yang menunjukkan garis anggaran pengeluaran yang menyinggung kurva kepuasan sama atau indifference.